Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Mari nyanyikan lagu ini bersama, bertepuk tangan bersama. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Are you ready? Let's sing it together. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia. Dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Here we go. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. With your faith, sing it together. Dalam Dia kita beroleh penebus, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami mau nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Here we go. Everybody clap your hands together. Kau Yesus yang termulia. With your faith, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Give a big shower Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semua, welcome to Teens
doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service kita. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa yang mungkin asing bagi kalian. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian semua. Yang pertama, Teens Online Service kita bisa kalian akses di setiap hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Kemudian, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing, baik via online maupun via offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online maupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Welcome teman-teman, selamat datang di Alpha Omega Church Youth Online Service. Ya, jadi pada week kali ini kita akan membahas tentang build social self. Nah, jadi di bulan Juni ini kita membahas tentang self-image. Self-image, wow, ini menurutku menarik banget sih. Di week pertama kemarin kita sudah ngebahas tentang build self-esteem. Lalu di week kedua ada build self-concept, di week ketiga build self-knowledge, lalu yang terakhir di week keempat ini adalah build social self. Nah, week pertama itu di how to build self-esteem, kita tuh udah belajar bagaimana mengelola God's confidence dengan mengetahui kebenaran bahwa yes, Tuhan itu selalu bersama kita, bahwa Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu bekerja dalam kehidupannya kita. Lalu di week kedua, kita juga diingatkan nih bahwa cara pandang kita tentang diri kita tuh penting banget. Kita belajar untuk membangun self-concept yang baik dengan mengetahui nilai diri kita di mata Tuhan, lalu dengan mencintai diri kita di dalam Tuhan, dan kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri. Dan baru saja di week yang lalu, di minggu ketiga, kita belajar cara untuk membangun self-knowledge. Dengan apa? Dengan mengetahui bahwa yes, kita tuh adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah kebenarannya Tuhan, dan yes, kita juga dicintai oleh Tuhan. Nah, ketiga hal ini merupakan identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Gak penting deh apa kata dunia tentang dirinya kita. Nah, lalu di week keempat ini, kita akan ngebahas serial terakhir dari self-image tentang build social self. Nah, jadi untuk yang awalnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Setuju nggak teman-teman? Ya, kalau setuju mungkin teman-teman boleh isi di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, saya rasa di sini semua teman-teman juga setuju kan kalau misalnya kita ini adalah makhluk sosial. Manusia adalah individu yang tidak dapat hidup sendiri, alias membutuhkan orang lain. Kita tinggal di rumah sama siapa? Sama keluarga, sama papa mama, kakak adik, koko, cece, meme, titi, om, tante, atau ada mungkin sometimes ada opa, oma yang datang juga ke rumah. Terus oke, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang bilang kayak gini, aku di Surabaya tinggalnya nggak sama orang tua nih, aku merantau gitu, misalnya dari luar pulau gitu ya. Nggak masalah, teman-teman pun misalnya tinggal di Surabaya sendiri, ngekos, atau mungkin ngontrak. Nah, teman-teman kalaupun sendiri pun tinggal, apakah teman-teman benar-benar hidup sendirian? Kan tidak. Teman-teman pasti membutuhkan orang lain. Misalnya, teman-teman mungkin saat ini sedang sekolah. Nah, teman-teman sekolah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan teman-teman kalian. Terus bertemu dengan guru-guru kalian, ya kan? Mungkin juga yang lagi kuliah begitu juga sama, bertemu dengan teman-teman, dosen, mungkin juga dengan pembina, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia, kita tuh nggak pernah benar-benar sendirian. Mengapa? Ya karena pada dasarnya semua manusia itu adalah makhluk sosial. Oke, jadi sekarang kita ini udah sepakat nih, kalau misalnya manusia itu adalah makhluk sosial, termasuk juga diri kita. Kita nggak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, mungkin kalau pada ayat ini seringkali diartikan itu sebagai pasangan hidup, yaitu suami istri, mungkin atau pasangan, pacar. Tetapi sesungguhnya nggak cuma terbatas atau terkotakkan pada hal tersebut saja.
manusia membutuhkan orang lain, tidak terlepas itu dia adalah pasangan atau bukan. Dalam artian, orang lain yang dapat mendukung atau mengisi ruang yang kosong dalam hidupnya. Nah, contoh ya, seorang atlet, untuk bisa berhasil atau menjadi juara, dia juga harus disupport oleh orang lain. Contohnya oleh siapa? Coachnya dia, pelatih. Lalu oleh siapa? Dokter, atau mungkin juga staffnya, dan lain sebagainya. Itu pun tidak terbatas dengan hanya dari pasangannya saja, seperti itu. Lalu mungkin juga seorang pengusaha, dia juga perlu didukung oleh relasinya, koneksinya, karyawannya, mungkin supplier, ataupun distributor, seperti itu. Kalau tidak begitu, mungkin ya dia juga tidak dapat sukses di dalam dalam membangun bisnisnya atau usahanya. Begitu pula, itu juga berlaku dengan profesi-profesi yang ada lainnya. Di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu dibahas tentang hukum yang terutama. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas nih, manusia itu adalah makhluk sosial. Dan kita juga sudah bahas bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Nah, sekarang di sini dalam ayat bacaan Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu dijelaskan hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi pada saat tersebut itu Yesus sedang dihampiri dan dicobai oleh orang-orang Farisi. Nah, namun Yesus dengan segala kebijaksanaannya, itu Yesus tuh berhasil menjawab pertanyaan dari si orang Farisi tersebut. Lalu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, dengan jelas Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Yesus pun juga sudah mengatur dengan jelas begitu, bahwasannya kita ini manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu Yesus mengatakan kepada kita, dan Yesus berfirman, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yes, jadi dari itu janganlah kita menutup hidup kita untuk orang lain. Kenapa? Ya, kita nggak bisa hidup maksimal kalau misalnya kita hidup tanpa orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Lalu dalam hal ini, kita harus membangun hubungan dengan orang lain dan memiliki komunitas yang bisa membangun hidupnya kita. Keberhasilan yang kita raih juga merupakan dampak dari keberhasilan kita dalam membangun social life-nya kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dalam membangun social life. Yang pertama, know your self value. Ketahuilah terlebih dahulu value yang baik yang ada di dalam dirimu. Kenali dan pahami siapa dirimu dan mau menjadi manusia yang seperti apa. Value apa yang kamu tanamkan dan value apa yang mau kamu kembangkan di dalam kehidupan kamu. Hal ini sangat penting. Mengapa? Ya karena dengan hal yang paling mendasar ini, kita akan menentukan kita mau menjadi manusia yang seperti apa. Dan kita nantinya akan masuk ke social life yang seperti apa, ke lingkungan yang seperti apa. Nah, itu dia yang kita mengarahkan. Apakah mungkin nanti akan ke arah yang baik dan benar, atau mungkin semakin ke arah yang negatif. Mengenali value kita itu dapat tercermin melalui seberapa kita mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya kita. Bagaimana kita dapat terus mengembangkan potensi terbaik dari kekuatan yang ada, dan juga kita memperbaiki kelemahannya dari yang ada dalam hidupnya kita. Itu dia, mengenali your self value atau know your self value. Lalu berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membangun social life, yaitu adalah jujur dan terbuka. Sekedar basa-basi saja seringkali membuat hubungan sosialmu hanya berada di level yang sama. Jika kamu ingin meningkatkan level hubungan sosialmu, hindari memberikan tanggapan yang hanya sekedar basa-basi dan fokus untuk menyenangkan hati rekan kerja. Ya, itu teman-teman harus kurangi ya. Karena terkadang jujur, ya memang gak menyenangkan di hati orang lain kalau misalnya kita berkata jujur ya. Tapi mereka pasti akan mengerti bahwa ketika kita jujur, itu artinya kita peduli. Misalnya, jika hasil kerja temanmu itu kurang maksimal, ya katakan saja ke dia apa adanya, jujur saja. Kalau memang dia adalah rekan kerjamu yang baik dan benar,
dia pasti akan mengerti situasinya. Dia pasti akan mau ketika dikatakan, oh ya bro, hasilmu kok kayak gini ya, mungkin lagi ada masalah kan kita bisa tanya begitu. Mungkin siapa tahu dia saat ini akhir-akhir belakangan ini sedang mengalami pergumulan, jadi sehingga hasilnya pun juga nggak maksimal dalam pekerjaannya. Mungkin dari situ kita juga siapa tahu bisa membantu gitu dengan mencarikan solusinya. Mengapa? Karena ya melalui kejujuran itu juga ya kita mampu saling menguatkan satu sama lain. Kita juga bisa saling mengingatkan, dan yang pasti yes, kalau memang dia hasilnya kurang baik nanti kita bisa perbaiki bersama. Hal ini pun juga terjadi kepada diri kita, nggak cuma terbatas dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Melalui jujur dan terbuka, maka juga kita itu dapat memperbaiki kesalahan dan hasil pekerjaan kita, dan juga rekan kerjanya kita. Di samping untuk mengoreksi nilai yang negatif, ya mungkin kita lebih mudah deh kalau misalnya kita mau bahasanya mencacati, atau mungkin melihat hal yang negatif dari seseorang atau yang kurang. Nah, tapi ketika kita juga melihat hal yang positif dari orang tersebut, jangan lupa untuk berikan apresiasi. Hal ini pun nggak terbatas cuma dengan teman kita atau rekan kerja kita ya, tapi juga terhadap diri kita sendiri. Ketika kita memberikan apresiasi terhadap diri kita maupun orang yang ada di sekitar kita, maka orang tersebut tuh merasa senang gitu. Mengapa? Oh, ternyata hasil kerjanya ini ada yang dilihat. Oh, ternyata hasil kerjanya gue nih diapresiasi ya sama orang lain. Dari hal tersebut, dari hal kecil tersebut, itu bisa meningkatkan motivasi kerja dari seseorang. Sekarang teman-teman, siapa yang nggak senang kalau misalkan dipuji? Ayo ngaku, ayo tulis di kolom komentar. Saya begitu. Nah, kayak gitu. Jadi, yang pasti ya teman-teman ya, jangan lupa untuk jujur dan terbuka. Berikutnya, dalam hal-hal yang dapat diperhatikan dalam membangun social life, yaitu adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini sometimes aku yakin deh teman-teman pasti sering yang namanya curhat gitu ya sama teman-temannya atau sama sahabatnya atau mungkin sama rekan kerjanya juga. Dari curhat tersebut, misalnya kita lagi ada masalah, kan kita kayak butuh banget seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik gitu, atau mungkin seringkali kita bilang sandarannya kita, atau mungkin dia ada yang bisa bilang juga tempat sampah gitu ya dalam kata kasarnya. Nah, tapi dari situ pun ketika kita curhat atau gimana kita cerita, ketika kita dalam ada satu masalah, ketika teman kita mendengarkan kita itu kayak apa ya, sometimes orang tuh cuma butuh seseorang yang bisa mendengarkan dia. Gak perlu lu kasih masukan gue deh, gak apa, gue cuma butuh lu saat ini untuk dengerin gue please. Gue butuh banget untuk didengar, gue lagi capek banget. Kayak gitu pun bisa, gak masalah. Menjadi pendengar yang baik itu juga baik. Kenapa? Dengan begitu, kita ketika menjadi seseorang yang pendengar, kita tuh bisa meringankan beban yang rekan kita ini sedang alami. Ya begitu pula sebaliknya. Lalu juga gini, beberapa orang atau individu itu dapat kelelahan. Sometimes kita pun juga mengalaminya. Jadi ya nggak masalah untuk sharing aja atau berbagi sama teman kita. Walaupun mungkin oke deh, temen gue ini nggak bisa ngasih jalan keluar nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting gue udah curhat, gue udah cerita. Yang penting keluh kesah diriku ini sudah sudah tak curhatkan gitu, sudah tak keluarkan. Jadi kayak lega gitu. Mungkin kalau di Jawa itu ngomongnya legowo gitu. Nah, rasanya itu seperti plong. Lalu paling tidak ya aku paling tidak dengan kita cerita itu kayak ya paling nggak itu temanku nih juga tahu gitu loh situasi apa yang sedang ku alami. Kayak begitu. Jadi beban yang dialami itu tidak lagi kita tanggung sendirian, tapi juga teman kita juga mengetahui. Jadi seolah-olah ya beban itu nggak cuma kita yang nanggung. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi di dalam Yakobus ini, kita tuh diingatkan, jangan sampai kita tuh lebih banyak bicara daripada mendengarnya. Kenapa? Kita punya 2 telinga dan hanya 1 mulut. Tapi mungkin lebih mudah bagi kita untuk berbicara daripada untuk mendengarkan. Nah, jadi di sini kita mau diingatkan lagi ya supaya kita menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Nah, itu dia tadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun social life. Berikutnya kita masuk tips dari Yesus nih kepada kita dalam membangun social life. Hal ini dapat kita lihat di Kolose 3 ayat 12-17.
Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam ayat ini disebutkan belas kasih, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yes, ini merupakan kata-kata kunci yang harus dimiliki oleh seseorang dalam membangun social life-nya. Lalu di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ampunilah seseorang terhadap yang lain. Yesus sudah berpesan kepada kita untuk saling mengampuni. Lakukanlah. Di Kolose 3 ayat 16-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, di sini juga Yesus berpesan kepada kita agar kita ini selalu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Untuk semua perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, semua itu kita ucapkan dan kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dia dalam bacaan Kolose 3 ayat 12-17, di mana Yesus sudah memberikan tips kepada kita dalam membangun social life. Sampai pada bagian akhir, manusia adalah makhluk sosial. Hukum yang terutama adalah kasih. Dalam membangun social life, kita perlu perhatikan value kita, jujur dan terbuka, serta jadilah pendengar yang baik. Untuk itu, bangunlah social life yang baik di dalam Kristus. Ya, terlepas dari semua yang sudah kita bahas saat ini, memiliki social life yang baik, itu juga memiliki dampak yang baik juga bagi diri kita sendiri. Dengan banyaknya koneksi yang kita miliki, baiknya jalinan relasi yang kita bangun dengan mereka, hal ini dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi diri kita. Ya, kalau gitu mari kita teman-teman bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sekiranya apa yang sudah hamba-Mu ini sampaikan dengan ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat dan hikmat bagi teman-teman kami ya Tuhan. Boleh menjadi berkat yang baik ya Tuhan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kembali ya Tuhan aktivitas kami pada hari ini. Sekiranya Kau boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, see you guys.